itu disampaikan oleh Pak ditujukan kepada Pak Hamzah sebanyak 10 dukungan, dan yang ditujukan kepada Pak Abdurrahman Bando itu 4 dukungan, sehingga masih ada satu yang belum mendapatkan kejelasan. Artinya dukungannya ganda. Dengan demikian tentu Kabupaten apa? Kencang. Oh, sudah jelas itu. Apa? Nah, ternyata ada 4 dukungan. 4 dukungan kepada Pak Abdurrahman Bando. Apa yang 4? Ya, disebutkan yang 4 dukungan coba. Bisa. Tidak supaya lebih transparan dan akuntabilitas. Dukungan itu jangan disampaikan di sini, tadi menjadi masalah privasi, Pak. Betul. Jangan masalah privasi, Pak. Baik, bila demikian saya ingin sampaikan bahwa dukungan yang disampaikan yang ditujukan kepada Pak Hamzah Hamid sejumlah 10 dukungan, dan yang ditujukan kepada Pak Abdurrahman Bando 4 dukungan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, berdasarkan tata tertib yang ada, yang sudah disepakati dari tadi, bahwa bakal calon, tata tertib pasal 12, bahwa bakal calon memiliki dukungan dari pengurus percasi kabupaten kota minimal 9 atau 40% dari jumlah keseluruhan kabupaten kota, hadir atau tidak hadir. Nah, dengan demikian, Bapak-bapak yang saya hormati, maka tentu melihat jumlah dukungan ini yang memenuhi syarat hanya kepada satu orang. Oleh karena itu, sebelum ditetapkan, saya ingin bertanya kepada seluruh peserta, apakah dukungan ini akan tetap, sekaligus juga kita tetap melanjutkan persidangan, atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Kalau sekiranya ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat, pimpinan sidang akan melakukan voting. Ini penawaran saya. Kalau kira-kira forum ini ingin mengajukan klaim, ingin mengajukan pendapat dan uji, pertanyaan saya itu tadi, apakah dukungan ini masih adakah yang ingin dicabut atau tidak? Sambil kita tetap akan melanjutkan, karena hasil rapat, hasil verifikasi tadi sudah menyatakan demikian. Dan saya tidak ingin mencabut, maafkan saya, tidak ingin mencabut keputusan yang telah ditetapkan tadi untuk peraturan tata tertib 9 dukungan, ya, atau 40% dari jumlah kabupaten kota yang sudah ada. Ada pendapat? Saya cuma mau ke... Oh, silakan. Ya, silakan Pak. Duluan. Boleh. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi terlepas daripada dukungan yang tadi 10 dengan 4, saya ingin kembali ke pasal 11 dulu, yaitu tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon.
di mana di ayat 1 sudah jelas bahwa ada steering committee yang ditunjuk. Nah, terus di ayat 1 titik 2 itu steering committee memiliki tugas dan tanggung jawab menyaring bakal calon. Nah, itu dulu. Yang saya ingin pertanyakan, apakah steering committee sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan mandat yang diterima? Kemudian di situ dikatakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan MUKRO. Apakah semua kriteria sudah dilaksanakan? Apakah sudah dilaporkan sama Pak Ketua Umum? Ada buktinya dilaporkan, kemudian mau dibacakan. Nah itu, tolong dijawab dan dibuktikan dengan jelas kalau memang steering committee telah melaksanakan tugas sesuai. Pasalnya, soalnya begini Pak, tolong. Saya sebagai Ketua Fraksi Bone tidak pernah mendapat surat penjaringan. Yang namanya penjaringan, dan penjaringan berarti biasanya apakah lewat tertulis, apakah lewat media, atau diumumkan secara umum. Karena tidak tertutup kemungkinan. Contoh, biasanya kita lewat umpama internal percasi, tapi ini dari luar. Apakah itu pernah diumumkan atau pernah disampaikan ke kita? Kita cuma ditelepon. Dan yang ironisnya di sini Pak, yang tadinya kita ditelepon cuma 1 orang, dikiranya tunggal, tahu-taunya 2 di belakang. Berarti ini yang 1 ini, apakah dia bakal penjara atau cuma sekedar langsung masuk? Nah, kemudian gimana untuk mendapatkan itu? Karena sudah jelas-jelas kita diminta, jadi jelas kita memberikan dukungan ke 1 orang itu. Dan bisa aja ada di tempat di ruangan ini, mungkin ada berubah setelah kita mendengar visi misi. Tapi kenyataannya kita tidak mendengar visi misi si kandidat ini. Apakah tidak bisa dihadirkan? Kemudian tadi yang pasal 12 di situ sudah jelas mendapat dukungan tadi 9 dari 40 itu sudah jelas. Di sini jelas dijelaskan bakal calon wajib menghadiri musprok untuk menyatakan kesiapan menjadi calon ketua, dan saya ingin supaya tatib ini ditaati. Jangan cuma begini terus, kalau itu terus berapa kali kita ucap begitu terus. Seakan-akan bahwa ini secara abal-abal atau walaupun secara kelihatannya resmi, tapi kita ingin kepastian dan kejelasan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bone. Saya tanggapi dulu Bone sebelum berikan kesempatan kepada pencap yang lain. Pertama, sekaitan dengan pasal 11, steering committee memiliki tugas dan tanggung jawab menjaring dan menyaring bakal calon ketua selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan musprok. Ya, tadi kakak-kakakku Pak Ketua Makassar sudah mengingatkan saya mau bicara idealis. Kalau mau bicara idealis, ya tentu saya menyatakan bahwa siap Pak Ketua Makassar, saya bicara idealis. Itu oleh karena itu tentu ini harus saya konfirmasi kepada steering. Ya, maafkan saya kalau saya bilang demikian. Ya, begitu. Apakah ini dilaksanakan atau tidak? Itu kan seperti itu Pak. Karena kan para kita gini. Para kita gitu. Kita gini semua gitu. Oleh karena itu ini mesti kalau ini wajib diidealiskan, kan seperti itu Pak. Gitu. Nah, sekaitan dengan itu sebenarnya wujudnya adalah dukungan yang Pencap sampaikan ke kami. Kalau persoalan karena kasihnya waktu melakukan sosialisasi dan penggalangan, itu persoalan nomor 12. Maafkan saya bapak-bapak yang saya hormati, kita semua senior-senior saya di sini. Saya tadi beberapa kali sebenarnya ingin menskorsin rapat ini untuk menyampaikan forum-forum lebih. Saya tidak bilang siapa yang ingin berpindah ke lain hati, tidak. Tetapi paling tidak ada konsensus yang kemudian bisa kita peroleh.
Tetapi saya juga bilang tadi Pak Ketua Angkasa ke Pak Said, kenapa hal yang sangat krusial di pasal 12 itu tentang 9 dukungan itu tidak diupayakan secara maksimal tadi? Saya bilang begitu ke Pak Said. Iya, kalau terlalu cepat jadi Begitu, gitu. Sebentar Pak. Nah, gitu, ya. Itu. Nah, sehingga wujud dukungan yang masuk. Ini kami menganggap bahwa output daripada penjaringan itu adalah surat dukungan yang Bapak kirim. Itu output, terlepas dari prosesnya itu menyalahi aturan anggaran dasar dan rumah tangga, apalagi tata tertib yang sudah kita tetapkan. Seperti itu wujudnya menurut perspektif saya. Nah, yang kedua, bakal calon wajib menghadiri. Ini wajib bakal calon. Tetapi masalahnya adalah di draft ini, di keputusan ini untuk tata tertib, bakal calon harus melewati proses memiliki dukungan minimal 9. Baru kemudian beralih kepada pasal berikutnya, wajib hadir. Nah, sama juga kalau ada bakal calon yang kira-kira tidak hadir, nggak bisa itu kan dari sini dikatakan wajib hadir. Dalam tata tertibnya sudah kita sebutkan. Itu. Nah, kalau dia sudah hadir berdasarkan verifikasi tadi di awal, baru kemudian kehadirannya secara fisik harus ada di ruangan, harus ada di forum, baru kemudian dia menyampaikan visi misi. Seperti itu saya kira Pak yang dapat saya tanggapi. Kalau ada yang lain silakan. Saya berikan kesempatan. Makassar dulu tadi. Silakan Pak. Ada yang enggak, saya perlu konfirmasi tadi mengenai jumlah. Oh begitu. Surat dukungan. Oh iya. Gitu. Saya kira sambil dicarikan, Pak dilihat oleh Pak Sek pimpinan. Silakan Pak. Terima kasih. Coba kita cermati sama-sama pasal 12. Nomor kelanturnya adalah kriteria bakal calon ketua umum. Sebenarnya bakal calon ketua Pak. Karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu nggak boleh ada kata umum, saya lihat. Maksud saya ini kan saya baca nomor kelantur ya. Iya Pak. Kemudian dalam nomor kelantur itu terdiri pasal 12 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Itu pokoknya. Sedangkan yang kita bahas yang sekarang ini hanya subnya. Pasal 1 hurufnya saja sudah dirubah, huruf B. Ya. Itu sudah dihapus tadi Pak. Ya, sudah dihapus. Makanya kita harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku juga. Dari pasal itu, apakah kalau sudah cukup yang di pasal 12 ayat 1 huruf B itu saja sudah cukup untuk berjalan lanjut, atau mengikut sertakan pasal 12 ayat 2, 12 ayat 3. Itu perlu kita ingat. Karena pasal yang kita bahas ini cuma pasal 12 ayat 1 sub B. Iya. Tambah Pak. Sudah. Tadi saya cuma mencoba mereview apa yang tadi Bode bahasakan Pak, untuk poin pasal 11 ayat 2, sehingga tadi tidak secara runut komprehensif saya baca satu persatu. Yang pasti keputusan tata tertib tadi pasal 12 ayat 1 poin B pernah memimpin salah satu cabang olahraga sudah kita ya, sehingga yang berlaku itu pasal 12 ayat 1 poin A dan C
yang kemudian diputuskan. Demikian halnya dengan pasal 12 tetap berlaku dan pasal 12(3) ayat 3 tetap berlaku. Seperti itu, Pak. Ya. Berarti berjalan semua ya? Berjalan semua. Ya. Tadi Pak Bone saya tambahkan izin itu tadi verifikasi administratif. Sebab kalau verifikasi faktual ada pasal selanjutnya yang menyatakan fisik hadir, menyatakan kesediaan. Itu walaupun sebenarnya administratifnya sudah ada. Dan menyampaikan visi misi, tetapi sayangnya ini bahwa memang fisik hadir visi misi disampaikan. Bone akan menyampaikan dukungan saat ini. Akan. Siap menyampaikan. Kalau begitu saya kasih kesempatan menyampaikan dukungan. Siap. Karena saya verifikasi Apakah faktual. secara lisan atau tertulis? Mohon izin. Tergantung kesepakatan Pak. Bisa saja. Bisa saja, bisa saja. Ya. Oke, kalau memang itu saya harus menyampaikan secara lisan. Saya berdasarkan penilaian kriteria dan walaupun sebenarnya ini dua calon tidak ada sekenal baik, mungkin saya ke calon yang kedua, Siapa itu? Pak ARB Abdul Rahman Bando. Apakah bisa ditanya semua peserta? Sebaiknya begitu supaya lebih kita tanya supaya jelas semua pertanyaan. Maksud saya Pak, karena dukungannya tidak masuk sebagai jalan tengah, saya ambil untuk menanyakan ke Bapak. Oke Pak, kami izin. Kami masih pimpinan. Izin pimpinan. Ya, biar terus selesai baru Sebenarnya saya kasih. dukungan saya sudah masuk sama Pak Didin. Ya, tidak apa-apa Pak, karena ada yang ganda. Ya, betul. Makanya dengan kegandaan yang ada itu kita verifikasi Pak. Nah, tapi waktu itu masih dinyatakan satu calon. Saya pertanyakan memangnya berapa calon Pak Ganda? Saya bilang cuma satu. Berarti itu aja dukungannya, tapi kenyataannya ada dua. Tidak, maafkan saya Pak. Mohon izin. Itu aja. Maafkan saya sudah catat di sini Bone ke Pak Muhammad. Siap. Assalamualaikum. Assalam, mari Pak. Ya, silakan. Ya. Ini saya sudah catat sini Pak. Siap. Silakan Pak Hasan. Ini Toraja Utara saya tidak bisa datang. Dia berikan rekaman. Tapi Pak Ketua, Silakan. sebenarnya kita ini agak ngawur di saya. Kenapa agak ngawur? Kenapa ada surat dukungan lisan? Tidak masuk di akal itu. Itu secara organisasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Surat dukungan itu Pak, kertas Pak. Ya, suratnya. Itu jelas, kertas. Dan sebenarnya surat dukungan itu sudah berhenti Pak, tidak ada sekarang. Kenapa tidak ada Pak? Sudah diverifikasi Pak. Jadi kalau ada lagi kabupaten, saya menelpon ke kabupaten lain, misalnya 1 jam kemudian saya kasih masuk surat dukungan, ada lagi, tidak masuk di akal cara berpikir Pak. Jadi kita itu berpikir itu secara sistematis. Kalau saya tadi sebenarnya agak juga lucu sih sebenarnya tadi. Saya ungkapkan ini dalam forum. Kalau Anda ingin memasukkan calon, harusnya ditatik Anda ribut. Kenapa? Sekarang sudah mau injuri kami seperti ini. Interupsi Pak. Belum saya tidak ada interupsi. Belum selesai. Interupsi ada dalam aturan. Anda paham organisasi tadi interupsi Saya masih bicara. Saya masih bicara. Silakan Pak Ketua. Saya masih bicara Pak. Jadi saya luruskan. Anda yang paling benar saja. Saya luruskan dalam organisasi itu Pak, itu yang pertama tadi harus surat. Kemudian tidak ada lagi surat menyurat sekarang karena sudah diverifikasi oleh tim penjaringan. Jadi saya mohon lanjutkan saja tadi apa yang disampaikan oleh Pak Junai dalam forum, keputusan dari tim penjaringan. Hasilnya seperti apa? Jadi kan tadi sudah kita skosi. Harusnya sekarang Pak, hasilnya kita ungkapkan di forum.
Tadi kan masih berjalan bahwa ada beberapa kabupaten yang minta siapa-siapa dukungan ke sini dan ke sini. Saya pikir itu Pak tidak perlu diungkapkan. Kenapa? Itu privasi. Kenapa privasi? Itu akan ada dampak psikologinya ke kabupaten kota. Jadi tidak perlu diungkapkan kabupaten ini dukung siapa, tidak boleh. Kan sekarang Pak kita percayakan kepada bapak-bapak yang di depan untuk memverifikasi berkas yang kita sudah masukkan semua dari kabupaten kota. Jadi intinya Pak sekarang kesimpulannya silakan lanjutkan kesimpulan tim verifikasi. Itu saya. Intinya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Dr. Timur. Silakan Makassar. Ada yang disampaikan? Pimpinan, Ya, saya dulu. silakan. Ya kan begini Pak, kita sekursi tadi karena itu tadi verifikasi data. Iya. Kayak Administratif. mengambang kita ini kalau begini Pak, kapan selesainya? Iya. Ya, Kita konsisten Pak. Pimpinan sidang, mohon izin. baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi itu sebenarnya saya coba bacakan ini, menyampaikan hasil verifikasi seperti itu. Ya. Tetapi kan tabe untuk menjamin akuntabilitas, jangan sampai misalnya maaf ini ya dalam tanda kutip bahwa apa yang disampaikan oleh tim verifikasi ini kemudian ada yang berbeda dengan data yang disampaikan oleh masing-masing bakal calon. Nah, toh dengan keadaan demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi saya ingin menyampaikan bahwa jumlah dukungan yang disampaikan oleh pengurus cabang Casi kepada Bapak Hamzah Hamid itu sebanyak 10. Kemudian dukungan yang disampaikan kepada Pak Abdurrahman Lado sejumlah 5. Dengan demikian berdasarkan tertertib pada pasal 12 ayat 1 poin B yang tadinya poin C beralih ke poin B, mendapatkan dukungan dari pengurus Percasi Kabupaten Kota minimal 9, maka saya menyampaikan bakal calon yang memenuhi syarat hanya 1 orang. Interupsi. Silakan. Mohon maaf seperti yang telah saya sampaikan tadi. Itu yang kita pakai dasar untuk pembuktian.